Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Dewi Napojiah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok yang berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempurannya di dekat Ganter. Dan Kerajaan Singasari ini merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara yang bergelar Kertanegara Wirahma Darmo Tunggarewa. Kerajaan Singasari hanya bertahan 70 tahun sebelum mengalami keruntuhan. Kerajaan ini berletak di Tumapel di Kutaraja yang berada di bawah Kerajaan Kediri dengan Bupati Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Lalu Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja di Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bhubi. Sumber sejarah ini didapat dari Kitab Paraton yang menjelaskan tentang Raja-Raja Singasari. Kitab Negara Ketagama berisi silsilah Raja-Raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Singasari dan prasasti-prasasti sesudah tahun 1248 Masehi. Sistem pemerintahannya ada dua versi. Yang pertama, versi Paraton yang menyebutkan bahwa raja pertama yang mendirikan Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Ken Arok yang diganti oleh Anusarpati, diganti oleh Tohijaya, dan terakhir oleh Kertanegara. Versi ini didapat dari Prasasti Kudadu, dan versi kedua yaitu versi Negara Ketagama yang menyebutkan bahwa Kerajaan Singasari didirikan oleh Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, selanjutnya adalah Anusarpati yang dilanjut oleh Wisnudharma, dan terakhir adalah Kertanegara. Data ini dapat dari Prasasti Mula Malurung. Di sini saya akan menjelaskan raja-rajanya. Yang pertama yaitu Ken Arok. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang digelar Rajasa Sang Amurwa Bhubi, yang memunculkan suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Girinda Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh suruhan Anusarpati, yaitu anak dari Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang raja kedua adalah Anusarpati. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka tahta Kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusarpati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anusarpati tidak melakukan perubahan-perubahan karena dia sibuk dengan kesenangannya menyembung ayam. Hingga peristiwa kematian Ken Arok pun terbongkar dan sampai kepada Tohjoyo, yaitu anak dari Ken Arok dengan selir bernama Ken Umang. Anusarpati pun diundang oleh Tohjoyo untuk mengadakan pesta sambung ayam, dan pada saat Anusarpati sibuk menonton sambung ayam itu, maka Tohjoyo pun menusuk Anusarpati dari belakang dengan menggunakan pedang. Meninggalnya Anusarpati pun dimakamkan di Candi Kidal. Raja yang ketiga yaitu Tohjoyo. Setelah Anusarpati meninggal, tahta kerajaan dipegang oleh Tohjoyo. Namun, pemerintahan Tohjoyo tidak berlangsung lama sebab anak dari Anusarpati bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya. Ranggawuni berhasil mengguling Tohjoyo dan menduduki tahtanya. Yang keempat adalah Ranggawuni. Ranggawuni naik tahta kerajaan dengan gelar Sri Rajasa Wisnudharma oleh Mahesa Cempaka dan diberi kedudukan sebagai Ratu Agabaya dengan gelar Narasingamurti. Pemerintahannya berlangsung aman dan membawa kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dan pada tahun 1254, Wisnudharma mengangkat anaknya bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja. Yuwaraja adalah raja muda. Yang kelima ada Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita luhur untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara.
Pada masa Kertanegara, ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukannya ada di dalam negeri dan politik di luar negeri. Yang politik dalam negeri yang pertama, mengadakan pergeseran pembantu-pembantu seperti Mahapati. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang atau Raja Kediri yang bernama Adaraja menjadi menantunya. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang dan politik luar negerinya. Yang pertama, mengadakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Dan yang keempat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Itulah penjelasan dari saya tentang Kerajaan Singasari. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.